Ya, harakatnya apa? Yuladin ya. Iya. Berarti kasrotain ya. Iya. Oke, kita akan bahas. Lam yalid wa lam yulad. Bukan kasrotain, tapi sukun. Nah, jadi perubahan akhir dalam setiap kata itu kita harus mengerti juga supaya nanti tidak salah membacanya. Ya, kita baca dulu ya sampai 3 ini ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Oke, sekarang ayat keempat. Ayat keempat. Walam yakul walam yakul. Berarti apa dulu? Wow. Oke. Wow. Lam mim. Ya. Walam Yakul. ya. Iya. Ya. Iya makop. Ya sama kof. Ini Lam. Lam. Ha. Gitu. Itu berarti bacanya walam yakul. Kita bacanya gimana? Walam yakul. Kul atau kul? Walam yakul lahu. Kalau pakai qaf berarti walam yakul. Qaf, kul. Berbeda. Artinya pun beda. Qala yakulu artinya berkata. Kana yakunu itu menjadi. Walam yakul kaf. Karena kita bacanya walam yakul. Bukan walam yakul gitu. Kalau qaf walam yakul gitu. Kalau kaf walam yakul. Yakul minuman ya. Ya. Kaf. Walam yakul. Kaf. Kaf bukan qaf tapi kaf gitu. Kaf. Kaf di tengah kita tulis seperti ini ya. Walam habis kaf apa? Lam. Lam. Coba dipikirkan dulu apakah benar lam atau tidak. Walam yakul. Ini kalau lam berarti ini. Walam yakul. Ini ya kul. Berarti di sini kita harus tasawur, membayangkan ada hukum tajwid apa di sini, ya kan? Karena sesungguhnya di sini bukan lam tapi adalah nun. Apa? Nun. Walam yakun biasanya. Walam yakun. Tapi ada huruf apa sesudahnya? Lam. Namanya idgham bila guna. Hukum nun sukun. Ya. Dan idgham bila guna ketemu dengan huruf lam, maka n-nya dileburkan ke lam. Yakul gitu kan. Terus lahu huruf apa? Ha. Walam yakun lahu. Terus kufuwan. Kufuwan atau apa? Kaf. Habis kaf? Fa. Habis fa? Kufuwan. Wow. Kufuwan. Alif nun seperti ini. Gitu. Bunyi an dihasilkan tidak hanya oleh nun tapi juga oleh fathatain. Kufuwan. Alif nun atau fathatain dan alif. Fathatain dan alif ya. Kufu. Gini. Kufuwan. Wannya seperti ini. Ahad. Ahad itu apa berarti? Bukan alif, berbunyi. Kalau berbunyi disebutnya bukan alif tapi hamzah. Hamzah. Terus ha. Terus da.
kasih harokat. Wa lam, setelah lam fathah, kasar atau dhamma? Fathah ya. Walam amnya Sukun. sukun. Yakul lahu tasydid ya, walam yakul lahu, gitu kan. Tidak lagi walam yakun, tapi walam yakul. Kenapa? Dan sukun bertemu dengan huruf lam. Ada berapa huruf idgham dilakukan? 2, lam dan ra. Walam yakul lahu, panjang. Gimana harakannya? Kalau panjang. Banyak kebalik. Apa yang kemarin? Doma ya, betul. Walam yakul lahu kufuwan. Doma kasrah atau fathah? Doma kufuwan. Oke, sekarang ahadnya coba. Kan tadi sudah ada kata, ada yang dun, ada yang du, ada yang dengan harokat sukun, punten. Ahad. Ya, dan din, dun, ha, hi, hu atau sukun. Oke, terima kasih. Oke. Nah, di ayat pertama, qul huwallahu ahad, tulisannya din belakangnya kan? Kenapa? Karena tidak bersambung dengan alif lam. Kalau bersambung dengan alif lam, maka dia tidak mungkin kasratain, tapi hanya domah saja. Nggak mungkin domatain. Domatain itu kalau dia berdiri sendiri belum bersambung dengan alif dan lam. Kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya itu dalam nahwunya ini nakirah, ini ma'rifah. Kalimat yang sudah diketahui selalu pakai alif lam, dan itu ya akhir harokatnya tidak mungkin menggunakan fathatain, domatain atau kasratain. Itu nggak mungkin. Maka karena di sini adalah berdiri sendiri sama seperti ini, berarti tidak ahadu atau ahadan atau ahadin, tapi ahadun. Walam yakun lahu kufuwan ahad, misalnya ahadun. Yang ini kenapa kok pakai sukun? Karena di sini ada huruf lam. Huruf lam ini yang menjazmkan, menjadikan harokat itu menjadi sukun, gitu kan? Misalnya aku belum makan nih, gitu kan? Ana lam akul, gitu kan? Aku belum makan. Aku belum berkata lam akul. Aku belum mukul lam adrib. Ya, jadi dia mensukunkan suatu harokat di sebuah kata. Jadi kalau ada sebuah kata sebelumnya ada huruf lam, maka harokatnya mesti sukun. Qul huwallahu ahad. Coba 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Ini sekali lagi haknya ahad. Ahad. Lagi qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Oke. Ya, alhamdulillah. Gimana? Sudah kebayang? Katanya. Setelah ini kita akan coba satu ayat, menulis satu ayat Mbah ya. Sekarang kita lanjut dulu ke surat. Apa itu kalau alif agak alif lam ya ada Allahus samad itu dia domah gitu ya. Yang mana ini? Iya. Punya Allahus samad. hus, namakan tekan. Allahus samad. somad. Nah itu kan domah doang ya. Ya doma aja. Ini doma aja. Kenapa? Karena sini Ada alif lam. Nyambung dengan alif lam. Kalau nggak ada berarti Kalau nggak ada berarti Iya. berdiri sendiri. Nah, jadi setiap kalimat dalam bahasa Arab kalau tidak ada alif lam, dia berdiri
cepat di belakang menjadi dan indun atau menjadi sukun, nah itu bergantung pada kata sebelumnya apa. Kedudukannya dia sebagai fa'il, kalau bahasa itu maf'ul atau masdar dan sebagainya atau majrur gitu kan, tergantung. Nah, karena ini tidak ada yang menjadikan kata as-samad menjadi kasrah atau fathah, dia hanya menunjukkan sifat gitu kan. Maka dia harokatnya tetap menjadi dhamma, harokat kata dasar awal. Kan kalau awal itu dia selalu dhammatain kalau tidak bersambung dengan alif lam. Kalau ada alif lamnya berarti dhamma aja. Contohnya pintu, al-babu. Kalau nggak ada alnya berarti babun, gitu kan? Kayak kolan suatun, buku kitabun, kan gitu ya. Lantai bilatun. Kalau ada alif lamnya berarti al-bilatu, al-babu, al-qalan suatu, gitu kan? Al-miftahu kunci, gitu kan? Lampu al-misbahu. Itu kata dasar awal ketika sebelum didahului oleh huruf atau kata kerja lain yang menjadikan dia sehingga kedudukannya menjadi maf'ulun bih ataupun majrur gitu. Qul huwallahu ahadun Allahus samadu. Nah, ketika kita kebayang tulisan ini, maka gak ngambang ketika baca hu ke menyambungkan bunyi hu ke sofnya. Biasanya kan kadang kita dengar Allahus samad, samad kurang tekan karena ada tasydid situ. Ketika kita sudah tasawur membayangkan ada syiddah di situ. Berarti kita lebih menekankan, ditekankan bunyi husnya. Allahus samad, Allahus samad, kayak gitu. Qul huwa, ada tasydid situ. Lam kan di sini ya, bukan waw ya, maka nanti bunyinya bukan wawnya dulu, bukan waw jadi huwa langsung ke lamnya. Qul huwallahu Allah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Gitu. Nah, kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lanjut ke surat berikutnya atau mau menghafal ini dulu, kita coba satu-satu. Iya, yang sukun itu karena apa tadi alasannya? Karena huruf lam. Oh, lam ya. Lam ini huruf, artinya belum. Huruf itu banyak, ada fi, lam, ala, gitu kan dalam bahasa Arab. Kalau lam itu artinya belum pernah sama sekali, gitu kan. Lam yalid, belum pernah atau tidak akan pernah, gitu kan. Ini lam yalid, walam tidak akan pernah dilahirkan, walam yulad dan tidak akan pernah lam yalid tidak akan pernah melahirkan, tidak akan pernah dilahirkan, gitu kan. Dan jadi dia malah yulad. Karena huruf bunyi lamnya ini maka dia menjadi sukun. Misalnya aku belum melihat, kan melihat itu angzuru gitu kan. Aku melihat, aku melihat atau angzuru. Kalau aku belum melihat berarti lam angzur. Lam angzur, gitu kan. Apakah kamu melihat matahari tadi malam? Gitu kan. Hal nazat tasyamsa, gitu kan. Al-barihah, apakah hari malam kamu melihat matahari? Lam anzur, aku belum melihat matahari. Al-barihah, hari malam. Lam anzur. Kata lam ini membuat harokatnya menjadi sukun. Udah kebayang? Iya. Ya. Lagi ya, kita baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tulisannya Qul huwallahu
yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bayangkan lagi. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah kebayang? Jadi ketika kita membayangkan misalnya kul, itu huruf qaf, tapi bacanya bukan kul. Karena kalau orang nggak tahu tulisannya bacanya kul huwal kul, gitu kan? Ngambang. Kalau kita tahu itu huruf qaf, berarti kita berusaha untuk memfasihkan bacaan kita kul, gitu kan? Kul di ujung. Kul huwal, hanya besar. Kul huwallahu, bukan aku, atau kadang anak-anak bacanya u kan? Qul huwallahu ahad, gitu kan? Seharusnya hu. Qul huwallahu ahad, gitu kan? Jadi sering lepas di sininya di haknya orang-orang baca. Karena tidak membayangkan gimana tulisannya, gitu kan? Kalau kita sering baca itu huruf h, maka kita akan mencoba untuk membalikan haknya hak bunyi itu seperti apa. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allahus, akan di stopnya karena ada tasdid itu ya. Allahus samad. Enggak banyak-banyak, kadang anak orang samad, mad. Allahus samad. Mad itu disyarat karena tidak ada alif setelah mim. Melainkan langsung huruf dan, maka harus tabrak langsung. Allahus samad, cepat, bukan samad. Allahus samad. Lam yalid, lam yalid, lam yalid, langsung kendal. Lam yalid wa lam yulad, yulad wa yulad, salah. Yulad karena tidak ada alif setelah lam, maka harus pendek. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita coba hapus dulu ya. Nanti kita coba tulis satu ayat supaya lebih tergambar lagi. Karena PR-nya biasanya bingung menuliskannya gimana ya, ini disambung apa dipisah ya. Itu agak apa ya, kita katakan cuma kita belajar sampai tuntas. Karena nanti kalau satu surat ini sudah bisa, kemarin cara nulisnya seperti ini, nanti surat yang lain ketika kita menulis juga akan lebih mudah lagi. Hanya seperti itu. Siapa yang mau nulis ayat pertama? Kalau pertanyaannya tadi di rumah. Semua lengkap. Iya, ayat pertama saya lengkap. Jadi bayangkan tadi tul berarti apa ya? Huwallahu. Alhamdulillah. Udah, cukup. Sekarang kita mau bahas barang-barang. Oke. Tadi gimana bunyinya ayat pertama? Qul huwallahu ahad. Qul. Bawahnya ini apa? Qul huwallahu ahad. Bawahnya ketinggalan. Kalau saya bisa mendengarkan, nggak apa-apa sebisanya kalau saya aja. Nanti kita akan maju kita Wow. Ya kita bisa mengujikan, tapi nulisnya belum tentu bisa gitu kan. Nah ini kita belajar pelan-pelan, harus bisa menuliskan.
bawahnya kan. Gak apa-apa, tulis bawahnya aja nggak apa-apa, supaya nanti yang ini tidak dihapus. Karena kita mau bahas mana yang kurang tepat dan mana yang seharusnya. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa, sudah berani mencoba. Oke, yuk kita koreksi sama-sama ya. Pertama, kata pertama, pul, saya cina. Pul, coba kita coba sama-sama. Pul, pul apa itu? Qaf dan lam. Qala ya qaul itu satu kata. Jadi dalam bahasa Arab satu kata penulisannya harus terpisah dengan kata yang lain karena tidak boleh dicampur adukan karena artinya nanti jadi beda. Kayak ini, qul hu antara lam dan hu itu nyambung, tapi tidak nyambung ya. Ini tidak sama nyambung kan? Nah, karena qala ya qaul itu satu kata. Tapi qaf dan huruf lam. Qul ya katanya. Qul. Kemudian huwallah. Jadi hu-nya tidak nyambung dengan huruf lam. Ya, karena huwa itu satu kata tersendiri. Jadi qul huwallah ada tiga kata. Qul, huwa dan Allah. Ahad. Jadi empat kata dengan ahad. Qul huwallah. Huruf ha di depan seperti huwa baru bisa sama dengan huruf waw. Huwa. Kemudian Allah alif lam lam ha. Qul huwallahu ahad. Ahad itu sudah benar ya. Ahad itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ayat kedua. Ya, Pak. Allahus samad. Di sini. Ya. Yeay, alhamdulillah. Ayat kedua sudah selesai. Ya, benar? Benar ya? Allahus samad sudah benar. Tapi nanti baca lagi baik. Oh, Allahus samad terus ini seperti ini. Jadi husnya itu dibacakan lagi. Allahus samad. Jadi kan jangan Allahus samad, jangan gampang. Ada tasdid sini. Nah, gitu. Ditahan ya, tahan sebentar, tapi tidak dengung. Hanya hentakan, tahan. Allahus samad. Hus samad. Nah, gitu kebayang ya. Jadi faedahnya seperti itu. Kita bisa membayang tulisannya, jadi bisa memberikan makhrajnya sesuai dengan yang seharusnya. Ayat ketiga. Awas nih. Lam yalid wa lam yulad.
lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Gimana Tasni? Oke, terima kasih. Oke. Lam yalid sudah benar? Walam yu kalau banyak gimana? Yu berarti Bama ketemu sukun. Ya, setiap bunyi A panjang berarti fathah ketemu alif. Kalau I berarti kasrah ketemu ya sukun. Kalau U sudah pasti doma ketemu waw sukun. Jadi kalau kita bacanya yu berarti ada waw di situ. Kalau ini kan lam yalid wa lam yulad. Yulad gitu kan. Bukan yu tapi yulad gitu ya. Karena maunya. Nah, kita koreksi sini untuk ayat ketiga ya. Lam ya. Ini tulisnya gitu kan. Untuk besar lam. Kemudian yalid ya. Lam dah. Sudah benar ya. Yalid. Walam walam yu, nah ini dia ya disambung dengan huruf wow yu gitu kan yu lada baru lada banyak nggak ladanya gitu kan maka setelah lam langsung huruf dan yu lada lam yalid wa lam yulad yulad coba 1 2 3 lam yalid wa lam yulad. Kita kebayang? Nah, coba kita pikir dari awal ya, sambil bayangkan bagaimana tulisannya. Qul huwallahu ahad. 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua, Allahus samad. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ayat keempat, wa lam yakul lahu kufuwan. Apa ini saya? Wa lam yakul lahu ya gitu. Walam yakul apa sih bayangin walam yakul nanti gantian lanjut walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu, bayangkan bacanya seperti apa dengan makhraj yang kita baca kira-kira huruf apa ya yang harus kita tuliskan. Walam yakul lahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
walam yakul lahu kufuwan. Rumah kebalik. Apa? Kalau yang gini Mas. Gitu dah. Ya, bukan enam, kan. Ya, Kufuwan. kufuwan. Nah, apa yang kita tulis itu mendeskripsikan cara kita membaca, gitu. Kalau kita bacanya dikecilkan, maka ya tulisannya akan mengikuti. Jadi kayak cerminan dari cara kita membacanya. Nah, itu kita bisa koreksi. Terima kasih, alhamdulillah. Walam, pertama kita lihat karakternya. Walam, kalau nariknya seperti ini, lamnya, ini ain jadinya. Nah ini ya ain. Jadi kalau huruf lam, nariknya itu diangkat dulu ke atas, bawah, ambil dari sini. Nah, ini kalau misalnya nariknya seperti ini, gitu. Ain, ain. Jadi kan namanya, tapi bisa kiri karena kan. Walam, walam yakul, ya ini koreksinya adalah gitu ya. Dalam ini huruf lamnya ke atas, kemudian tarik di sini. Oke. Walam. Kalau ini apa? Walam yaqulahu, gitu ya. Walam yaqulahu. Kita baca tadi gimana? Walam yakul lahu, tasydid kan ada. Walam yakul lahu, setiap yang kata tasydid. Lahu walam. Kalau ini yaqulahu, kemudian di fa-nya berarti tadi bacanya membayangkannya kufuan. Oh, ada ditekannya gitu kan. Nah, tapi selama ini kita koreksi, oh berarti aku bacanya selama ini ada tekanannya ya, padahal tidak ada syiddah di situ. Sebenarnya kufuan bukan kufuan. Beda ya. Kufuan walaupun tipis, kufuan ada tekanannya. Nah, itu akan mengaruhi kufuan. Oh, berarti selama ini bacanya agak dulu. Kufuan ada gitu ya. Ingat ini kita satu-satu bahas. Walam yakul itu tidak pakai qaf tapi pakai huruf kaf. Walam. Tadi apa? Idgham bila guna gitu. Tulisannya apa? Walam yakun. Walam yakun. Nah, masih kan bunyinya. Nah, ketika bisa mengenal huruf lam sesudahnya, maka n-nya dileburkan ke huruf lam. Idgham dimasukkan ke huruf lam tanpa dengung. Walam yakul ada tasydid lahu, gitu ya. Walam yakul lahu. Bisa kemudian nulisnya tapi tidak pakai huruf tasydid. Nah, gitu. Kufuwan gitu. Kufuwan, coba saya kita kufuwan. Lebih cepat di F-nya tidak di kufuwan. Nah, lagi terus 3 kali kufuwan. Nah, jadi langsung ya, bukan kufuwan. Kalau kufuwan ada tasydidnya. Kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada alif lam, maka tulisnya du atau dun. Ya. Nah, ini syaratnya dun, ahadun, gitu ya. Karena tidak bisa menggunakan alif lam di depannya, bukan al ahadu tapi ahadun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Sekarang ini kita baca dari awal.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sudah deh di sini. Nanti yang pertama insyaallah kita lanjut. Coba-coba lagi di rumah. Iya. Jadi lupa bawa buku. Iya nggak apa-apa. Coba lagi di rumah. Nanti kita bayangin. Oh, nanti surat apa ya yang besok mau dibaca kan? Ini aja deh kayak kemarin atas kasur ya. Nanti bayangin tulisannya gimana gitu kan. Nah jadi karena itu sangat membantu kita untuk membunyikan setiap makhluk huruf dalam ayat yang kita baca secara utuh dan benar. Kita doa terlebih dahulu. Kita doa sesudah baca Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum bisa ngopi ini lagi mas. Ya pakai kopi itu ya. Iya betul. Kopi, energen. Kalau habis puasa. Nah, berapa? Iya itu. Anggapannya. Itu apa kayak Wallahu ahadun gitu mas. Jadi selalu Kalau ingin disambung bisa. Qul huwallahu ahadunillah. Karena ada domatain bersama dengan lafaz Allah, maka harus dikasih nun di antara itu. Dunillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi wasfalkan. Ya kalau bacanya diwakafkan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ya, sudah. Makasih ya mas. Iya, Saya mau ngecekin pajaknya mas. Berapa ya? berapa tuh Mas?